Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tarjaya jawabnya aja udah ketahuan pada ngantuk. Ada yang kapan keluar kemudinya? Kalau gitu kan, yang enak jam 10:30 namanya udah gakar sudah. Kita 10:30 masih di sini ya. Bu, masih kuat? Angkat pasir. Bu, ada suaminya di sini? Aman dah kalau gitu. Yang ribet kalau suaminya ada di rumah. Selantar selintir. Mana bini gua ya? Belum pulang juga. Biasanya udah pada ngempok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tetap aja yang jawab bocah. Ibu-ibunya pada kemana tahu ya? Bu, lah roman-romannya kita ngucap salam kayak orang yang datang siang-siang nagih 2.000. Iya, kan assalamualaikum macam-macam. Ada assalamualaikum yang balik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya mubalik tuh, salamnya mubalik. Ada salamnya kawan kalau datang ke rumah kita, assalamualaikum, karena namanya udah kenal, namanya udah. Nah, ada yang kalau pengen ngundang, assalamualaikum, aku mau ngundang tuh dia tuh, bu tandain mengundang tuh dia. Ya, ada lagi bu yang assalamualaikumnya panjangan, assalamualaikum. Nah kalau begitu bu kebet dulu hordeng, lihat. Bet hordeng ya, lihat dah. Ya Allah, langganan kita itu. Tapi duit 2.000. Ibu, kalau ini kita pengen tahu sekali lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya campur mepet jawabnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama bisa berkumpul guna memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah umatnya Rasul yang akan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kita adalah umatnya Rasul yang kelak yaumil akhir kita adalah bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Bu, belum dikasih empang kali ya? Belum. Ya Allah, kacian. Bu, salawat dan salam bu senantiasa kita curahkan, kita baca, kita niatkan, kita tunjukkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selanjutnya ini terus terang aja, waktu udah 10:30 ya. Kondisi saya juga sebenarnya 10 hari yang lalu sampai saat ini belum begitu amat fit, Bu, karena memang kurang sehat. Ini sekedar cerita aja, ternyata kata dokter, kalau yang kita tahu yang namanya alergi kan keluar di kulit kita merah-merah ya. Kalau kita makan apaan gitu alergi kan keluar di kulit kita tuh merah-merah. Roman-romannya ini bukan, Bu, kalau untuk diri saya bukan di kulit, Bu, di dalam. Jadi saya akhirnya meriang, bukan merindukan kasih sayang, Bu, meriang. Kalau kata orang republiknya mah demam flu, ya demam flu, meriang, kepala puyeng. Cuman herannya kalau ngeliat perempuan cakep masih aja, Bu, jelas terang. Ya kalau ngeliat perempuan cakep masih terang jelas kita. Berobat ya sampai sekarang tadi. Karena ini kekuatan saya ingin silaturahim dan kerinduan saya untuk bertemu dengan Abuya Kiai Haji Jainuddin HMS. Ya salah ya, Abuya Kiai Haji Junaidi, betul. BHS juga salah kali ya. Pokoknya yang jelas beliau udah puluhan tahun gak ketemu saya. Kangen banget saya, rindu banget saya. Sampai akhirnya, Bu, tadi siang istri saya yang cakepnya kayak Lydia Kandau, gak boleh banggain bini. Emang apa gak boleh? Boleh kan ya? Boleh banggain bini. Bini saya mukanya kayak Lydia Kandau. Gak percaya? Nyok kita bareng-bareng ke rumah saya sekarang. Itu rupanya tadi siang palanya puyeng. Palanya puyeng, muntah. Lah kita kebingungan. Ya Allah. Tapi akhirnya saya bilang sama istri saya, Mi, enggak beb. Mi, mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim ini sama Abi punya kawan yang udah lama banget gak ketemu, ini menjadi wasilah kita semua pada sehat. Bu, mudah-mudahan silaturahim kita ini membuat wasilah diri saya dan istri saya menjadi sehat insya Allah. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, yaitu Abuya Kiai Haji Asmawi Raihan SE Raisan SE. Ya Allah, malum kuping rada-rada kalau malam rada budak emang ini. Dan juga Abuya Kiai Haji Junaidi serta para asatidz yang lain, para panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama merindukan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betah juga duduk diri aja. Bu, Tong, lah cuma itu doang. Pak, Bang, kira-kira nih kita ngadain maulid, kira-kira ada gak mulut yang lemes? Ada gak? Ada gak mulutnya rombeng? Ada? Ada banyak. Ketika kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan salah satunya kita mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mulutnya nyinyir, ada yang mulutnya lemes, ada yang mulutnya comberan, ada dikata bid'ah lah, dikata bid'ah. Jawaban kita bodoh amat.
Yang penting, kenapa kita mengadakan peringatan Maulidnya Nabi Muhammad SAW? Tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin menunjukkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad. Kita aja sama anak kita, ya Allah, anak kita ulang tahun ya, kita peringatin. Iya Bu? Bu, anak kita ulang tahun, jangankan 17 tahun, setahun udah kita peringatin, kita rayain. Betul gak kira-kira? Padahal matu anak belum tentu besok hidupnya nyenengin kita. Benar kira-kira? Belum tentu kadang-kadang anak nyenengin kita. Belum tentu kadang anak-anak menunjukkan sayangnya kepada kita. Belum tentu kadang-kadang anak-anak menunjukkan baktinya kepada kita. Dari kecil setiap tahun kita peringatin hari lahirnya. Kita peringatin hari lahirnya. Kenapa? Cinta. Begitu juga dengan kita ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kan ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Orang Bu, orang kalau udah cinta maka orang itu bisa menjadi buta. Bukan begitu Kay? Orang kalau udah cinta maka orang itu bisa jadi budeg, menjadi bolot. Orang kalau udah cinta ada senjatanya yang akan keluar dari mulutnya, orang mau ngomong apa aja, yaitu bomat, bodoh amat. Jadi siapapun orang yang nyinyir terhadap kita memperingati Maulidnya Muhammad SAW, maka kita jawab bomat. Kenapa orang kalau udah cinta itu menjadi buta? Tanya Mas Roni, ada Roni sini. Roni, ada Roni. Ron, lalu punya pacar Romana hitam banget, lem banget. Karena dia cinta, buta jadinya. Nggak ngeliat cinta Bu. Buset, udah sunat dong? Udah sunat? Belum. Ya Allah, yey, besok sunat itu. Orang kalau sudah cinta, buta sudah. Biar dikata apa, ini pacar lu begini, bini lu begini. Karena kita udah buta, enggak kita lihat itu. Yang penting cinta. Orang kalau sudah cinta menjadi budak. Orang mau ngomong apa aja, enggak bakal dengerin. Karena sudah menjadi cinta. Dan orang biasanya kalau sudah cinta, apapun mau untuk dikorbankan. Jangankan hanya sebatas hadir pada peringatan Maulid. Jangankan hanya sebatas hadir. Apapun kita akan keluarkan, apapun kita akan lakoni untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Nih contohnya, anak muda. Ada yang namanya Dani di sini. Dani. Ada yang namanya Dani? Nggak ada. Aki. Lah kita nyari anak muda, coy. Bu, anak muda misalkan namanya Dani, rumahnya di Pangkalan Jati. Dia demen perempuan di ujung Berung sono, Bojong Kenyot, Bekasi. Jauh gak kira-kira? Jauh gak kira-kira? Tapi karena demen, karena cinta, walaupun dikata apa aja sama orang, lalu berani-beranian lu ke Bojong Kenyot, Bekasi sono. Di sono kan banyak premannya, bodoh amat. Di sono banyak mendinya, bodoh amat. Yang penting kita ingin menyalurkan rasa cinta. Yang penting Tudani ingin menyalurkan rasa cinta, menunjukkan cinta kepada pacarnya. Orang kalau udah cinta, sekali lagi akan menjadi buta. Orang kalau sudah cinta menjadi budak. Orang kalau sudah menjadi cinta, maka ada kata-kata yang keluar bomat, bodoh amat.
Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu amat sangat menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menunjukkan dan memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk kemuliaannya? Kita udah pada hafal nih. Apa bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul? Yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah tunjukkan kemuliaan Rasulullah. Allah berikan penghormatan kepada Rasulullah. Bahkan Allah yang menciptakan Rasul, Allah kan yang menciptakan Rasul, ini bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun mengikuti untuk bersalawat kepada Rasulullah. Begitu juga akhirnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu. Maka Allah pun perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul. Ya Allah, luar biasa. Bahkan Rasulullah, Allah beri kemuliaan kepada Rasul, dan Allah berikan kemuliaan mulia pada orang-orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk kemuliaannya? Bagi kita yang mau membaca selawat kepada Nabi, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang membaca selawat kepadaku satu kali saja selawatan, maka Allah berikan kemuliaan kepadanya. Allah berikan 10 kebajikan kepadanya, 10 keburukan Allah hindarkan kepadanya, dan Allah sematkan 10 derajat kemuliaan kepadanya. Itu baru baca satu solawat. Apalagi ya Allah, kita yang tadi banyak banget membaca solawat. Berapa solawat yang sudah kita baca? Satu aja 10 Allah berikan. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan karena orang itu muliakan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kita yang muliakan Rasulullah, nggak usah khawatir. Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Allah akan hindarkan keburukan kepada kita. Allah akan sematkan derajat kemuliaan kepada kita bagi yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang ketika kita bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwasanya ketika kita bicara Rasulullah, maka beliau adalah orang yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa risatul haq, yaitu dinul Islam. Allah berikan kepercayaan kepada Rasulullah untuk menyampaikan dinul Islam kepada seluruh umat manusia, yang pada akhirnya, pada intinya, dinul Islam ini akan menjadi rahmat bagi kita seluruhnya, alam yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil. Dengan sebab dinul Islam yang Allah percayakan, dengan sebab dinul Islam yang Allah berikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia, maka dengan sebab itulah akan tercipta rahmat bagi alam ini. Ini ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan baginda Rasul, Bu. Saya terus tangai diri yang kelengan juga deh nih. Kelengan udah. Oke. Ya, Bu. Bayangkan, Bu. Bayangin, Bu. Mari kita bayangin bareng-bareng. Bu. Jangan ngayalin bareng-bareng, kita bayangin bareng-bareng.
Kita bayangin bareng-bareng, Bu. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah, manusia yang amat konsekuen. Risalah yang diberikan kepada Rasulullah disampaikan pada umatnya. Ini sebelum disampaikan kepada umatnya, Rasulullah orang yang pertama menjalankan risalah tersebut. Kalau kita saya terutama tadi, makanya saya sedih banget ketika Kiai Haji Junaidi ya ini mengatakan di mana letak Rasulullah dalam diri kita. Terus terang aja saya bergetar kalau udah ditanyakan masalah kayak gitu, bergetar kita ini banyak yang terkadang menyatakan cinta kepada Rasul, namun jauh akhlak kita daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang katanya cinta kepada Rasul, namun begitu banyaknya kita yang mengabaikan dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Kiai Haji Junaidi ini salah satunya ketika beliau membahas bagaimana akhlak Rasulullah kepada orang tuanya. Ya Allah, 6 tahun. Kiai, 6 tahun. 6 tahun beliau ketika ibunya meninggal dunia, beliau yang menjadi kuburannya, menggali kuburnya. Ya Allah, kita kadang-kadang ya Allah, anak ada 5, orang tua meninggal, datangnya main apa? Main dulu-duluan apa main lambat-lambatan? Kira-kira orang tua kita meninggal, rumah kita pada jauh-jauh, dikabarin. Kira-kira kita main dulu-duluan apa main entar-entaran? Dulu-duluan apa entar-entaran, Bu? Dulu-duluan kabur. Ya Allah, kadang-kadang ada rasa takut kita. Ya Allah, entah kalau datang duluan biayain. Entah kalau kita datang duluan itu gue kena ngurusin nih. Ya Allah, Bu. Maaf Bu ya, ini maaf nih. Jangankan kita berlaku seperti itu. Kita ketika berdoa, panjang doa kita, namun meninggalkan doa kita untuk orang tua kita. Apa kata Rasulullah? Man taraka du'a li walidayhi fa innahu yanqati rizquhu. Siapa saja orang yang meninggalkan doa untuk orang tuanya, yang tidak mengiringi doa-doanya mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal dunia, maka orang itu dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, akan dihapus, akan diangkat, akan dihilangkan keberkahan daripada rezeki yang didapatkan dari Allah. Ya Allah, sayur enak karena ada apanya? Bu, Pak, sayur enak karena ada apanya? Ada apanya? Ada apanya? Ya bumbunya, ya sayur juga ada bumbunya. Tapi ada satu, apapun bumbunya, apapun macam ragam daripada rempah-rempah yang dimasukkan ke dalamnya, tapi kalau satu tidak ada dimasukkan, yang namanya garam, maka sayur itu anta. Sayur itu anta. Begitu juga dengan kita. Rezeki kita dapatkan dari Allah begitu banyaknya. Usaha kita begitu hebatnya. Kerja kita begitu hebatnya, jabatan kita. Tapi ketika keberkahan dari hasil semuanya itu Allah tarik, Allah cabut, maka tidak ada apa-apa. Pantes kadang kita gaji 100 juta sebulan pala puyang. Gaji 2 hari 2 miliar. Ada gaji 2 miliar sehari.
masih juga puyeng. Kenapa? Karena keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia tidak mau mendoakan kedua orang tua. Ya Allah. Masya Allah. Bu, Pak, maka jangan lupa setiap kita berdoa, bacalah Rabbil firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua kita agar hidup kita penuh keberkahan. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita akan mengandung keberkahan sebab kita mendoakan orang tua kita. Atau bahkan bisa jadi hebatnya ibadah kita kepada Allah. Salat tahajud di malam hari, baca Al-Quran, khatam setiap minggunya. Namun ketika kita tidak menghormati, memuliakan orang tua kita, itu tidak ada artinya. Kita barangkali ingat, ada dulu sejarahnya Kiai, siapa namanya? Ya Allah, Alqamah, Bu. Alqamah bagaimana hebatnya dia beribadah kepada Allah. Tapi dengan sebab karena ada dia mengecewakan hati ibunya, hati orang tuanya ketika dalam keadaan sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak bisa. Sebab apa? Menyakiti hati orang tua. Makanya Allah wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah berwasiat kepada kita wahai manusia untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini baru salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang tuanya. Dan akhlak Rasulullah ini, Bu, bukan saja diakui oleh para sahabat Nabi, bukan saja diakui oleh orang-orang yang bahkan benci Nabi. Akhlak Rasul ini diakui oleh Allah Subhanahu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang punya akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itulah maka Allah merekomendasikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Maka contoh Rasulullah. Cuma tidak semua orang mau mencontoh Rasul. Tidak semua orang mau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Allah apa? Hanya orang liman kana yaridullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. 3 orang yang mau benar-benar akan mesuri teladan akhlak Rasul. Yang pertama adalah orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah. Orang yang senantiasa mengharapkan rahmat. Yang kedua adalah orang yang ingin selamat dalam kehidupan akhiratnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli zikir, orang yang hadir dalam majelis-majelis zikir, itu bisa dipastikan adalah orang-orang yang mau mensuri teladan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu wa dzakarallah katsira, orang yang senantiasa mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita tanggal 15. Ya, 15. Ini tadi kita ngajakin tuh, Pak, Bu, kalau kita duduk di majelis zikir, berarti kan kita duduk dengan para ulama. Kita duduk dengan ulama. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin indal ulama ahabu ilayya min ibadati alfi sannah. Duduk 1 jam dalam majelis bersama ulama, para asatiz, para kiai, itu lebih disukai oleh Rasulullah ketimbang kita melaksanakan ibadah 1000 tahun lamanya. Luar biasa. Kita maaf kata ibadah jangankan 1000 tahun. Kadang-kadang kalau bisa sembahyang maktubah, ya zikir astagfirullahaladzim 3 kali kedekeran kita udah. Pantat kayak kermian.
Pantat kayak keremian. Ya Allah. Ya. Jadi, Masya Allah. Maka Bu, datanglah hadir di majelis-majelis yang banyak ulamanya. Yang banyak ulamanya. Karena banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Banyak keuntungan yang akan kita dapatkan kalau kita duduk dengan para ulama. Memang jangan sampai kita tergolong daripada umatnya Rasul yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sayati zamanul ala ummati yapiruna anil ulama al-fuqaha. Jangan sampai kita termasuk umat yang tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau kumpul ulama di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ta'lim. Kita tidak mau berkumpul dengan ulama. Maka fayabtalimullahu bisalah simaliyat. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, akan menimpakan 3 musibah, 3 bencana. Yang pertama, yarfa'u al-barakata an kasbihim. Allah akan angkat keberkahan daripada hasil usahanya. Yang kedua, yusallitu sultanan dolima. Allah akan berikan dia pemimpin yang dolim. Dan yang terakhir, na'udzubillahi min dzalik, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Orang keluar dari dunia ini, meninggal dunia tanpa membawa, padahal iman adalah stempel kita untuk bisa setiap amal ibadah kita oleh Allah diperhatikan dalam kehidupan akhirat. Kalau iman kita udah nggak ada stempelnya. Kita dari RT dapat surat nggak ada stempelnya, kira-kira tanda tangannya nggak merek. Tanda tangannya merek. Ada. Udah gitu nekat dari RT RW nggak ada tanda tangannya. Kita ke kelurahan, kira-kira diterima nggak? Ada. Begitu juga kita. Apapun amal ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan, tanpa ada stempel iman dalam diri kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, untuk agar ada stempel dalam diri kita, kumpullah dengan para ulama. Kumpullah dengan para yang jelas sanadnya. Yang jelas sanadnya. Jangan yang kadang-kadang timbul di medsos tuh, di YouTube, di Google, yang kadang-kadang mulutnya kayak comberan, mulutnya lemes banget, nyalain mulu apa yang kita lakukan, nyalain mulu apa yang kita perbuat. Kunut bid'ah. Malam Jumat kita baca Yasin, kita tahlil, dibilang, Ustaz, kalau malam Jumat baca Al-Quran dong, surat Al-Kahfi. Lah emang Yasin apaan? Lama surat Yasin apaan? Surat Yasin itu Al-Quran. Kadang-kadang dia kagak tahu, dia menjeplak aja. Di daerah saya kalau menjadi imam kadang-kadang al-hakumut takatsur. Ya, yang pendek-pendek dibaca. Kemudian ada nih orang yang kalau kata kiai tadi yang sembahyang yang begini tuh. Ya, yang anak-anak kecil pada bisa main ini yang lenaga. Yang lenaga. Nyeplos bawah itu. Itu kadang-kadang apa? Ustaz, kok di sini bacanya kok bukan Al-Quran? Maksudnya itu baca surat pendek-pendek. Lah itu Al-Quran juga. Dia pikir kalian namanya Al-Quran yang panjang-panjang. Dia nggak tahu ada Al-Quran yang suratnya pendek tapi luar biasa. Apa tuh? Kulhu, suratul Ikhlas. Ya Allah, itu kalau kita baca, Masya Allah, 3 kali aja kita baca tuh kulhu, disamakan kita pahala kebaikannya sama saja kita menghatamkan Al-Quran. Tuh. Dulu ada zaman itu kan, dulu ada zaman Rasulullah. Ada ketika sahabat ngimamin baca kulhu lagi. Sahabat ngimamin baca kulhu. Sahabat ngimamin baca kulhu. Akhirnya ada yang ngadu. Ya Rasulullah, lah itu si fulan Sasarbini kalau baca habis Fatihah kulhu, habis Fatihah kulhu. Nggak taunya ternyata kata Rasulullah, jangan macam-macam sembarangan, jangan menghina kulhu. Itu surat yang luar biasa, mengandung kalimat-kalimat tauhid di dalamnya, luar biasa. Ya, bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah oleh Nabi Muhammad SAW katakan, wahai Siti Aisyah, sebelum engkau tidur maka hatamkanlah Al-Quran. Salah satunya itu yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kemudian kata Siti Aisyah, bagaimana aku mampu bisa untuk semalam itu aku menghatamkan Quran.
Ternyata kata Rasulullah, bacalah suratul Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum kita tidur, maka sama saja kita menghatamkan Al-Qur'an. Masya Allah ya. Jadi belajar dah. Belajar ya sama guru-guru kita, ulama-ulama kita nih yang merupakan warisan para nabi. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Beliau adalah pewaris para nabi yang harus kita jaga, yang kita harus kita deketin, kita ambil ilmunya. Jangan kita jauhi. Kalau kita pengen hidup berkah, jangan jauhi ulama. Kalau kita ingin menjadi pemimpin dan mendapatkan pemimpin yang baik, jangan jauhi ulama. Dan kalau kita ingin tetap stempel keimanan ada di dalam diri kita, maka jangan jauhi ulama. Jangan jauhi ulama. Kiai, mohon maaf ini. Apa? Kita udah kayak orang pulang aja. Ya, mohon maaf ya. Karena memang saya dikatakan tadi dari 10 hari yang lalu. Jadi sekali lagi, mungkin salah saya. Bisa jadi pada waktu saya makan ada yang sebelumnya tidak saya membaca bismillah. Bisa jadi ketika saya makan ada di mana ketika waktu-waktu makan yang saya lalui itu saya tidak baca bismillah, bisa jadi. Bisa jadi juga dikarenakan mungkin faktor makanan yang memang tidak cocok dalam tubuh saya. Sehingga yang seharusnya yang namanya alergi itu adanya di kulit, ini alergi adanya di dalam tubuh saya. Yang pada akhirnya, ya Allah, ya, sekali lagi saya hadir karena dorongan saya ingin bersilaturahim. Allah, saya ingin bersilaturahim dan saya ingin bertemu nih. Ini beliau tadi bilang katanya saya pembinanya. Tidak, Ibu. Beliau ini orang alim. Ya Allah, alul ibad beliau ini. Ya Allah, terus terang aja, saya mondok cuma satu tempat di Pondok Pesantren Liboyo. Beliau mondok begitu banyak tempat, penuh banyak keberkahan dari guru-guru, para habaib dan lain sebagainya. Jauh saya dibandingkan dengan beliau. Saya terus terang tadi ketika beliau ceramah, ketika beliau menyampaikan yang luar biasa tadi, saya malu hati saya, malu diri saya. Kenapa? Saya ini merupakan alumni Lirboyo, tamat Lirboyo. Tapi beliau, ya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan dari beliau, mendapatkan keberkahan. Dan saya mohon, Bu, Allahumma shalli wa sallim alaih. Mohon maaf Ibu sekalian, mari nyok kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus jujur. Ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang jauh kita masuk dalam surga. Amalia kita jauh amalia yang bisa membawa kita ke dalam surga. Kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita baca Ilahi las wala aqwa ala nari jaimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Lagi buah Ibu Bapak. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jaimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dari hati yang paling dalam saya sangat betul menyadari kekurangan-kekurangan saya malam ini untuk hadir dan berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf dan mohon ridhonya. Ridho ya Bu, ridho ya Pak ya.
Dan juga terutama buat kawan-kawan saya, buat kiai, apabila tadi ada kekurangan dalam pengucapan lafaz baik Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap ini apa yang hadir saya di sini menjadi wasilah bagi kesehatan saya, wasilah bagi kesehatan istri saya, dan wasilah bagi kesehatan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pula memberikan keberkahan panjang umur dalam taat pada Allah. Semoga Allah memberikan rezeki keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibal